Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video mengenai sekolah yang kami observasi pada kali ini. Kali ini kami mengobservasi SD Negeri 1 Sawalama, Bandar Lampung. Berikut beberapa penjelasan mengenai SD Negeri 1 Sawalama, Bandar Lampung. Sejarah dari SD 1 Sawalama yaitu sekolah ini berdiri pada tahun 1960. Dengan komplek ada 4 sekolah dasar. Yang pertama SD 1, yang kedua SD 2, yang ketiga SD Impres, dan yang terakhir ada SD 17. Seiring berjalannya waktu, nama dari semua yang berada di komplek itu berubah menjadi SD 1, SD 2, SD 3, lalu SD 4. SD 1 menjadi center. Mengapa begitu? Karena SD 1 adalah sekolah dasar yang menerangi sekolah yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Dan SD 1 ini dipimpin oleh kepala sekolah untuk yang pertama yaitu Bapak Bustami, yang kedua Bapak Adlan, yang ketiga Bapak Panut, yang keempat Ibu Supiah, dan yang kelima Bapak Hamid. Dan yang keenam sampai sekarang itu yaitu Ibu Hajah Maisari, dan di masa sekarang kepala sekolahnya yaitu Ibu Khoimah. SD 1 ini selalu menjadi favorit di lingkungan Tanjung Karang Timur. Begitu juga prestasi yang sudah diraih pun banyak, sehingga sekolah ini bisa sampai ke Jakarta untuk mengikuti lomba murid teladan dan mengharumkan nama tempat tinggal kita ini, Lampung. Pernah juga salah satu guru dari SD 1 mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Fuad Hasan. Guru itu bernama Bapak Tajrir. Dia dinobatkan menjadi guru teladan. Itu dikarenakan beliau memiliki banyak prestasi, dan juga itu pun salah satu alasan kenapa SD 1 menjadi peminat. Baiklah, itulah sedikit banyaknya sejarah mengenai SD Negeri 1 Sawalama. Selanjutnya ada pula visi dan misi dari SD Negeri 1 Sawalama. Visinya yakni mewujudkan sekolah yang berkualitas, bertakwa, terampil, dan berbudi luhur. Dan ada pula misinya, yakni yang pertama, menciptakan suasana belajar yang memungkinkan siswa berprestasi tinggi dengan pembelajaran siswa secara efektif. Yang kedua, mewujudkan sekolah terdepan dalam penguasaan IMTAK dan IPTEK. Yang ketiga, menjadikan sekolah yang dapat menerapkan pola hidup yang santun, tertib, disiplin, bersih, dan sehat. Yang keempat, membudayakan sikap senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang terakhir itu ada mengembangkan bakat dan minat anak didik dalam bidang seni dan olahraga. Itulah visi dan misi dari Sekolah Negeri 1 Sawalama, Bandar Lampung. Setelah melakukan observasi di SD Negeri 1 Sawalama, Bandar Lampung, kami mengetahui sejarah dan juga proses belajar mengajar yang terjadi dari guru yang mengajar di SD Negeri 1 Sawalama, Bandar Lampung. Setelah melakukan diskusi melalui FCWA, kelompok kami juga melakukan diskusi pada grup di WA. Kami menentukan model pembelajaran yang cocok atau yang akan kami gunakan pada SD Negeri 1 Sawalama, yakni model pembelajaran Discovery Learning. Berikut penjelasan model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran, perseorangan, manipulasi objek dan percobaan sebelum sampai kepada generalisasi, sehingga metode penemuan discovery merupakan komponen dari praktik pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga siswa harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk guru
berupa pertanyaan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran discovery learning. Metode pembelajaran penemuan atau discovery dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Yang kedua, mengarahkan para siswa sebagai pelajar seumur hidup. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan oleh para siswa. Yang keempat, melatih peserta didik untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungan sebagai informasi yang tidak akan pernah tuntas digali. Adapun kelebihan dan kelemahan metode discovery. Kelebihan metode discovery yaitu yang pertama, membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, membangkitkan gairah belajar bagi siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak lebih maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang keempat, siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga ia lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Yang kelima, membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan. Kelemahan strategi discovery learning atau DL. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Yang kedua, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sangat kecewa bila digantikan dengan metode ini. Yang keempat, dengan menggunakan metode ini, proses mental terlalu mementingkan proses pengertian saja atau pembentukan sikap dan keterampilan siswa. Saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih metode pembelajaran yaitu menggunakan metode discovery learning. Karena metode pembelajaran discovery learning ini merupakan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Dalam hal ini, siswa akan diberi kemampuan cara menjadi seorang ilmuwan. Dengan pembelajaran ini, siswa tidak hanya berperan pasif menerima materi pelajaran, namun juga memprosesnya sampai memahami dan menguasai yang biasa disebut pembelajaran aktif, sehingga siswa bisa terbiasa untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Pada metode discovery learning ini, aktivitas pembelajaran akan dipresentasikan kepada siswa secara langsung, namun siswa dituntut untuk bisa memahami materi secara mandiri dengan menggunakan metode tertentu. Dalam memahami sebuah materi, siswa bisa melaksanakan pendekatan saintifik yang diantaranya adalah mengamati, observasi, pengklarifikasian, menciptakan asumsi, menjabarkan, dan membuat kesimpulan, sehingga materi bisa ditemukan menjadi sebuah teori atau konsep prinsip yang bisa dipahami. Dalam discovery learning ini, ada dua bentuk dalam implementasinya, yaitu yang pertama, guided discovery learning atau pembelajaran penemuan terbimbing, yaitu bentuk yang memerlukan arahan guru sebagai penyedia dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, free discovery learning atau pembelajaran penemuan bebas, yaitu bentuk yang bebas di mana siswa harus bisa berperan aktif secara mandiri dan tidak memerlukan fasilitator seperti guru. Selain itu, model pembelajaran discovery learning ini juga bisa dilakukan dengan hubungan dua arah dan satu arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Di sini saya akan menjelaskan kembali mengapa alasan kelompok kami memilih dalam pembelajaran itu menggunakan metode discovery learning. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, siswa bisa dituntut menjadi independen dan inovatif. Yang kedua, ketika aktivitas penemuan berlangsung, peserta didik akan berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, siswa dituntut menjadi aktif dan inovatif. Yang ketiga, dengan pembelajaran discovery learning, peserta didik akan mengembangkan proses berpikir induktif di mana mereka bisa melakukan penjelasan secara abstrak dan konkret. Yang keempat adalah peserta didik bisa mengembangkan dan meningkatkan rencana tanya jawab yang bisa terarah dan struktur. Jadi setiap peserta didik itu bisa melakukan tanya jawab dengan terarah dari seorang gurunya atau berstruktur, berurut. Yang terakhir adalah melatih peserta didik untuk melakukan kerjasama antara individu dengan individu lainnya. Di sini alasan utama kami yang paling benar-benar menonjol adalah dalam model pembelajaran discovery learning mampu membantu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pengembangan dengan siswa yang menemukan informasi sendiri, sehingga bisa menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa khususnya di sekolah dasar. Selain itu, hasil dalam metode discovery learning yaitu setiap siswa bisa meraih KKM dan post-test juga hanya karena pada metode ini memiliki tahap-tahap yang tersusun seperti simulasi, problem statement, data collection, data processing, serta yang terakhir menarik kesimpulan. Jadi, dalam metode model discovery learning ini sangat bermanfaat jika diterapkan di dalam pendidikan guru sekolah dasar ataupun sekolah dasar, karena ini cocok untuk bahan ajar serta cara-cara seorang guru mengajarkan kepada siswanya. Karena dalam proses pembelajaran itu tentu saja harus ada hubungan timbal baliknya antara guru maupun siswa. Jadi jika tidak ada hubungan timbal balik, maka tidak akan terjalan dan tidak akan terstruktur proses pembelajarannya itu. Karena siswa bisa berhasil itu tergantung dari seorang guru ataupun bagaimana cara guru itu mengajar. Maka diperlukan metode yang pas dan cocok untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari yang mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan metode ini. Maka kelompok kami lebih memilih menggunakan metode dalam pembelajarannya itu merupakan discovery learning. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai model pembelajaran yang akan kami gunakan di SD Negeri 1 Sawalama, Bandar Lampung. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.